Baik, perkenalkan nama saya Tera Putri Anjani. Saya Willy Agusti. Saya Mutia Fadila Sari. Saya M. Imam Dandi. Kami dari kelompok 4. Juga perkenalkan nama saya Tera Putri Anjani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dasar dalam R, mulai R, menyimpan data dalam variabel, mengeksekusi kode R, mengakses nilai data dalam variabel secara individual, mengubah nilai data dalam variabel, menghapus nilai data dalam variabel, hingga penggunaan operator lebih besar dari dan lebih kecil dari. Langsung saja, yang pertama yang pastinya kita perlukan adalah aplikasi RStudio. Itu saya sudah install. Nah, ini saya buka saja. Nah, bagaimana cara kita masuk ke area kerja R? Yaitu kita pilih file, dan di sini ada Eclipse. Langsung masuk saja. Nah, ini merupakan area kerja R, di mana pada pembahasan nantinya kode R akan diinput pada area ini. Setelah kode R diinput, selanjutnya kode R dieksekusi, sehingga muncul output berdasarkan eksekusi kode R tersebut. Itu teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya ketik untuk memudahkan kita dan meminimalisir juga kesalahan yang akan terjadi nantinya. Jadi sudah saya ketik sebelumnya. Dan langsung saja yang pertama, menyimpan data dalam variabel atau fungsi C, dan bagaimana mengeksekusi kode R tersebut. Andaikan satu data terdiri dari bilangan 10, 20, 40, 15, dan 40. Misalkan data tersebut akan disimpan dalam variabel yang diberi nama simpan. Dalam R, fungsi C digunakan untuk menggabungkan satu nilai data dengan nilai lainnya. Jadi teman-teman, fungsi C di sini untuk menggabungkan nilai data ini. Nah, simpan sama dengan C 10, 20, 40, 15, dan 40 ini dapat diartikan variabel simpan ditugaskan untuk menyimpan. Nah, variabel simpan ini ditugaskan untuk menyimpan data dengan nilai 10, 20, 40, 15, dan 40. Dan saya ketik lagi simpan di bawah ini. Nah, ini dapat diartikan menyajikan atau menampilkan nilai data yang disimpan dalam variabel simpan. Nah, bagaimana cara kita mengeksekusinya? Kita eksekusi dengan cara seperti ini. Ini cara mengeksekusinya. Kita klik ini. Nah, di sini ada pilihan teman-teman, HTML, PDF, atau Word. Nah, dalam kesempatan kali ini saya menggunakan HTML. Kita simpan. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita fokus ke atas dulu, soalnya ini kan sudah muncul sini. Nah, akan muncul seperti ini, kita fokus di atas dulu. Nah, di simpan ini diartikan ditugaskan untuk menyimpan data dengan nilai 10, 20, 40, 15, dan 40. Nah, ini ditugaskan untuk menyimpan nilai ini. Ini hasilnya. Baik, kita lanjutkan saja. Dan ini ada contoh lain. Ada contoh lain seperti ini juga. Kita langsung saja eksekusi. Seperti tadi ya teman-teman eksekusinya. Nah, seperti ini. Ini contoh lain tadi. Jadi kita ganti nilainya. Ini juga hasilnya jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana mengakses nilai data dalam variabel secara individual. Nah, misalkan variabel simpan menyimpan nilai 10, 20, 14, 50, dan 40. Andai hanya ini ditampilkan nilai dari variabel simpan pada posisi ketiga. Jadi nilai 40. Nah, mengakses nilai data dalam variabel secara individual. Misalkan ini kan data yang sudah kita buat tadi kan. Nah, kita hanya ingin posisi ketiga yaitu 40. Bagaimana? Maka di sini di bawahnya kita ketik simpan dan kita kurung seperti ini dan kita ketiga. Kita ketik. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, pada fokus di sini. Nah, tadi kan kita hanya minta posisi yang ketiga yaitu 40. Nah, karena kita mengetik di sini 3, menyimpan 3, maka hasilnya adalah hanya 40. Yang lainnya tidak ikut karena kita hanya minta posisi yang ketiga. Oke, lanjut. Ini juga ada contoh lain seperti ini, posisi yang keempat. Dan ini juga. Ini kan diminta hanya posisi keempat. Nah, maka kita ketik posisi 4. Nah, apabila kita minta posisi ke-1, ke-3, dan ke-4, pertama, 3, dan ke-4, maka kita ketik seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya jika kita minta posisi kedua hingga ke-4, posisi kedua sampai posisi ke-4, maka kita ketik seperti ini teman-teman. Nah, coba kita eksekusi ya. Seperti tadi eksekusinya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tadi kan hanya meminta posisi keempat. Nah, posisi keempat adalah 15, maka akan muncul hanya 15. Nah, kita juga minta posisi pertama, ketiga, dan keempat. Nah, maka hanya akan muncul posisi pertama, ketiga, dan keempat, yaitu 10, 40, dan 15. Nah, dan yang terakhir ini, kita akan minta posisi 2 sampai posisi keempat.
maka yang muncul 20, 40, 15, yaitu posisi dari posisi kedua hingga posisi keempat. Teman-teman. Oke, selanjutnya, bagaimana mengubah nilai data dalam variabel? Nah, cara mengubah nilai data dalam variabel ini, misalkan pada posisi ketiga nih, kan ini sudah ada kan, seperti sebelumnya tadi, ini pada posisi ketiga kita ingin mengubahnya menjadi 100, maka di sini kita ketik simpan 3 sama dengan 100. Nah, posisi keempat juga kita ingin mengubahnya menjadi 10.000 nih, maka kita ketik juga seperti ini, lalu kita eksekusi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kan kita ingin mengubah posisi yang ketiga, yaitu 40 menjadi 100. Nah, maka seperti ini hasilnya teman-teman. Dan posisi keempat juga kita ubah menjadi 1000. Ini. Nah, kan pas awal tadi 10, 20, 40, 15, dan 40. Karena posisi ketiga dan keempat kita rubah, jadi hasilnya 10, 20, dan posisi ketiga kita rubah 100, di sini jadi 100, dan posisi yang keempat kita rubah menjadi 10.000, maka di sini diganti 10.000, dan sini juga tetap 40 karena tidak diganti. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana menghapus nilai data dalam variabel? Nah, misalkan suatu variabel bernama nilai menyimpan 5 nilai, yakni 10, 40, 45, 30, dan 80. Nah, misalkan nilai 45 pada variabel nilai ini akan dihapus, sehingga nilai dalam variabel nilai ini menjadi 10, 40, 30, dan 80. Nah, 45 ini kan ada di posisi ketiga. Maka kita ketik seperti ini. Ini kita ketik. Ini. Nah, selanjutnya kita juga ingin menghapus nilai 30, di mana 30 ini ada di posisi keempat. Maka kita ketik seperti ini. Kita eksekusi terlebih dahulu. Kita ketik di kedua dulu. Tadi, ingat. Bentar. Nah, maka akan muncul ada seperti ini. Yang ini tadi kan kita ingin menghilangkan 45 ini. Kita ketik seperti ini dan hasilnya akan muncul seperti ini. 10, 40, 30, 80. Ini hasilnya kan. Nah, lalu kita juga ingin menghapus yang ini teman-teman. Di yang keempat. Itu 80. Maka hasilnya 10, 40, dan 30. Nah, selanjutnya jika diketahui yang tersimpan pada variabel nilai itu 10, 20, dan 30, misalkan nilai 10 dan 30 pada variabel nilai akan dihapus, maka kita ketik seperti ini teman-teman. Nah, kita eksekusi dulu agar lebih ini teman-teman. Jadi kan yang tersisa hanya 10, 40, 30. Nah, bagaimana cara kita menghapus 10 dan 30 agar 40 ini tersisa? Maka kita ketik seperti ini teman-teman tadi. Oke, dalam kurung buka tutup kurung biasa, minus 1 dan minus 3. Karena ini yang posisi pertama dan posisi ketiga, kita akan menghapus ini sehingga tersisa 40, maka hasilnya tersisa 40. Begitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana penggunaan operator lebih besar dari dan lebih kecil dari? Nah, di sini sudah disiapkan nilainya seperti ini. Nah, jika kita ingin meminta ditampilkan hanya yang lebih besar dari 80, yaitu 95, 90, 100. Bagaimana? Maka kita ketik seperti ini. Nah, kita eksekusi dulu. Kita coba lihat bagaimana hasilnya. Nah, maka akan memiliki hasil seperti ini. Kita kan hanya meminta ditampilkan lebih besar dari 80. Nah, maka yang ditampilkan hanya 100, 95, 90. Seperti yang kita minta dari awal tadi. Selanjutnya, lebih kecil dari. Nah, sudah ditampilkan nilai seperti yang tadi. Nah, kita hanya ingin minta ditampilkan nilai kurang lebih kecil dari 70. Maka kita ketik seperti ini. Coba kita eksekusi bagaimana hasilnya. Nah, maka akan muncul hasil di bawah 70, yaitu 25, 60, 60, 65, 55. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya tersebut. Dilanjutkan oleh tutor selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya di sini akan melanjutkan materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang penggunaan operator dan. Nah, diketahui sebelumnya bahwa variabel bernama nilai menyimpan 10 buah bilangan, yaitu 100, 95, 70, 85, 60, 80, 60, 55, dan 90. Misalkan akan ditampilkan nilai dari variabel nilai dengan syarat nih, seperti ini ya. Nilai
dengan syarat nilai lebih besar 60 karena kita menggunakan operator dan, maka kita menambahkan rumus dan menambahkan lagi nilai lebih kecil 80. Setelah menggunakan ini dan masukkan 10 nilai buah bilangan ini menggunakan rumus nilai sama dengan C, ini menggunakan C kecil seperti yang di atas, maka mengetahui hasilnya kita blok dan kita run terlebih dahulu. Oke. Baiklah, ini sudah tertampil nilainya yaitu 70 hasilnya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan operator atau. Sama seperti dan tadi, hanya bedanya dia menggunakan rumus atau dan pada ini. Pada nilai dia menggunakan nilai lebih besar 80 atau nilai lebih kecil 30. Masukkan lagi rumusnya, nilai lebih besar 80. Lalu kasih dan tambahkan rumus atau, lalu kita masukkan lagi rumus nilai lebih kecil 30. Nah, seperti ini rumusnya, lalu kita blok dan kita run. Ini sudah tampil hasilnya itu 95, 25, 90. Berikutnya kita akan membahas tentang lebih lanjut penggunaan operator lebih kecil. Variabel bernama nilai menyimpan 10 ini seperti di atas tadi 10 nilai. Misalkan nilai-nilai yang lebih besar atau sama dengan 75 akan dihapus dari variabel nilai. Sehingga nilai-nilai yang tersimpan dalam variabel nilai adalah karena kita ingin nilai yang lebih besar atau sama dengan 75 akan dihapus dari variabel nilai. Karena kita ingin menghapus dari variabel nilai, yaitu kita masukkan lebih kecil 75 dan seperti rumus ini, lalu kita blok dan kita berikut ini hasilnya yaitu 70, 25, 60, 55. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang lebih lanjut penggunaan operator lebih besar. Sama seperti atas tadi, ini hanya memasukkan misalkan nilai-nilai lebih kecil atau sama dengan 90, ini seperti ini akan dihapus dari variabel nilai, sehingga nilai-nilai yang tersimpan dalam variabel nilai adalah dimasukkan rumus yang tadi lalu kita run. Nah, ini nilai-nilai yang tersimpan dalam variabel nilai 100 dan 90. Lalu berikutnya kita akan menjelaskan tentang contoh sederhana penggunaan dari bahasa program R. Karena kita menggunakan fungsi, maka yang dapat kita lihat ini fungsi sama dengan function. Misalkan suatu variabel bernama nilai menyimpan 10 nilai. Nah, seperti ini kita masukkan di sini rumusnya. Misalkan setiap nilai-nilai yang ada dalam variabel nilai yang lebih kecil 65, kita masuk rumusnya di sebelah sini. Lalu ditambah 10 yang ini, maka nilai-nilai yang lebih kecil dari 65 adalah 25, 60, 60, dan 55. Nilai-nilai tersebut ditambah dengan 10. 25 tambah 10, 35, 60 tambah 10, 70, 60 tambah 10, 70, 55 tambah 10, 65. Maka nilai-nilai yang akan ditampilkan dalam rumus ini setelah kita masukkan rumus seperti yang dapat dilihat, lalu kita blok dan kita run untuk lebih tahu nilai yang akan ditampilkan. Nah, ini dapat dilihat nilai yang ditampilkan yaitu 100, 95, 70, 85, 70, 80, 70, 65, dan 90. Lalu berikutnya kita akan menjelaskan tentang jenis data R. Dalam jenis data R ini ada beberapa jenis, yaitu numerik, karakter, logika, dan function atau fungsi. Data yang berupa angka merupakan data numerik. Nah, karena kita ingin tahu apakah datanya itu adalah numerik, maka untuk mengetahui jenis dari suatu data dalam R digunakan perintah mode. Maka kita masukkan rumus mode karena kita ingin mencari tahu apakah angka itu merupakan data numerik. Lalu kita menggunakan rumus ini seperti ini, mode sama dengan 10, simpan sama dengan si, menggunakan si kecil yaitu 1000 lagi, mode sama dengan mode simpan ya, lalu kita blok dan kita. Nah, ini dapat dilihat bahwa benar, yaitu data yang berupa angka merupakan data numerik. Lalu data yang berupa karakter diapit dengan tanda petik ganda. Contoh misalnya kita menggunakan yang dapat kita lihat yang ini yaitu halo. Ini huruf. Ini juga bisa menggunakan angka seperti 1 plus atau 500 atau A atau yang lain-lainnya. Pokoknya yang intinya ada tanda petik ganda yaitu merupakan karakter. Seperti contoh rumus yang di atas, maka ini apakah dapat kita lihat bahwa apakah dia berbentuk karakter, kita blok dan kita run. Dan dapat dilihat bahwa mode menggunakan 2 petik ganda yaitu merupakan data karakter. Lalu berikutnya, nilai dari data yang berjenis logika terdiri dari 2 nilai yakni T atau F. T merupakan singkatan dari true yang berarti benar, sementara F merupakan singkatan dari false yang berarti salah. Misalkan sebuah variabel
variabel bernama D menyimpan sebuah data berjenis logika. Ini F. D sama dengan F. Berikut merupakan kode dalam R untuk mengetahui bahwa nilai yang tersimpan dalam variabel D berjenis logika. Ini menggunakan rumus mode sama dengan D, apakah dia berjenis logika. Lalu kita masukkan di bawah ini D sama dengan C, false, di bawahnya tambahkan lagi D, A sama dengan C, true, tambahkan A, dan mode D dan mode A. Lalu kita lihat apakah dia berjenis logika. Nah, dapat dilihat bahwa mode D adalah logika, D sama dengan C adalah false, A sama dengan true, mode D logika, dan mode A logika. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang data yang berjenis fungsi merupakan ciri merupakan data function. Berikut contoh kode R pembuatan fungsi kuadrat. Ini dapat dilihat ya karena kita menggunakan kuadrat sama dengan function. Data yang berjenis fungsi merupakan ciri menggunakan kata function. Ini adalah contoh kode program R pembuatan fungsi kuadrat. Perhatikan bahwa kuadrat merupakan nama variabel yang menyimpan data berjenis fungsi. Kita lihat ini, masukkan rumus seperti ini, lalu kita blok dan kita run. Nah, dapat dilihat ada mode buka kurung kuadrat, tutup kurung sama dengan function. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan sisa. Ini penjelasan terakhir dari saya, yaitu dapat dilihat bahwa yang pertama yaitu perjumlahan. Kita masukkan rumus ini, ada dua, yaitu A sama dengan C 1, 2, 3, B sama dengan C 4, 5, 6, C sama dengan A plus B, yaitu di bawahnya adalah C. A sama dengan C, 1, 2, 3, dan B sama dengan 2 tambah 1 B. Kita masukkan dulu yang awalnya, lalu kita blok dan kita run. Oke, dapat dilihat bahwa hasilnya adalah 5, 7, 9. Lalu yang di bawahnya berapa hasilnya? Yaitu 3, 4, 5. Lalu berikutnya pengurangan. Ini dapat dilihat, karena kita mengurangi pengurangan, tentu saja kita masukkan rumus B dikurang A. Hasilnya yaitu minus 1, dan minus 1. Lalu perkalian, seperti yang di atas tadi, kita masukkan operator perkalian yaitu A kali 0,5, yaitu hasilnya 2, 4, 6. Lalu selanjutnya adalah pembagian. Untuk membagi A dibagi B. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sama seperti perkalian, yaitu 2, 4, 6. Lalu pangkat A pangkat B. Setelah masukkan angkanya, lalu kita pangkatkan dan lihat hasilnya berapa. 9, 3, 6, 1. Lalu yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu sisa. Nah, seperti di atas tadi, yaitu kita masukkan C sama dengan A, B. Hasilnya yaitu adalah 2, 0, 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi length, fungsi sort, fungsi div, fungsi sum, fungsi sqrt, fungsi max dan min, dan terakhir fungsi exp. Baiklah, yang pertama yaitu fungsi length. Fungsi length dalam R berfungsi untuk mengetahui jumlah elemen yang tersimpan atau terkandung dalam variabel. Misalkan nih, suatu variabel bernama A, ini yang udah saya ketik ini, yang bernama A, menyimpan nilai 100, 70, 80, 55, 80, 70, 80, maka banyak elemen dalam variabel A adalah 7. Nih, di sini saya sudah ngetik kode R untuk menentukan banyaknya elemen yang terkandung dalam variabel A. Di sini saya sudah ketik A sama dengan C kecil, lalu buka kurung, masukin elemen tadi yaitu 100, 70, 80, 55, 80, 70, 80. Lalu barisan kedua yaitu length, buka kurung, A besar. Lalu kita blok, lalu kita klik run. Hasilnya akan muncul di bawah sini, yaitu 7. Oke. Selanjutnya yaitu fungsi sort. Fungsi sort dalam R berfungsi untuk mengurutkan data. Misalkan, suatu variabel bernama A menyimpan nilai 70, 80, 50, 25, 100, dan 60. Ini dia akan mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Seperti kode berikut yang sudah saya ketik, yaitu A sama dengan C kecil, lalu masukkan nilainya. Lalu barisan kedua yaitu sort, buka kurung, A besar. Lalu kita blok, terus kita klik run. Hasilnya seperti yang terlihat, 25, 50, 60, 70, 80, 100, dari kecil hingga terbesar. Lalu selanjutnya fungsi div. Div ini berfungsi mengurangi nilai pertama dari nilai kedua, nilai kedua dari nilai ketiga dari nilai keempat, dan nilai keempat dari nilai kelima. Sehingga hasil akhirnya yaitu 50 dikurang 100 sama dengan min 50.
70 dikurang 50 sama dengan 20, 80 dikurang 70 sama dengan 10, 60 dikurang 80 sama dengan min 20. Nih, seperti kode R yang sudah saya ketik di sini, A sama dengan C kecil, buka kurung lalu masukkan nilainya. Barisan kedua itu div, buka kurung A besar. Kita blok, kita klik run. Ini hasilnya, min 50, 20, 10, min 20. Lalu selanjutnya fungsi sum. Fungsi sum dalam R berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai data yang ada di dalam ini. 50, 60, 70, 80. Dengan kode R yang sudah saya ketik ini, A sama dengan C kecil, buka kurung, masukkan nilainya. Lalu barisan kedua sum, buka kurung A. Kita klik semuanya, kita blok, salah. Lalu kita klik run. Nih. Hasil dari semua nilai tersebut yaitu 260. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi SQRT. Fungsi SQRT dalam R berfungsi untuk menghitung nilai akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Sebagai contoh, akar pangkat 2 dari 81 adalah 9. Nih, kode R untuk menghitung nilai akar pangkat 2 dari 81 yaitu A kecil sama dengan SQRT, buka kurung 81. Lalu klik A, di bawahnya kita ketik A, di bawahnya lagi kita ketik B sama dengan SQRT, buka kurung A, lalu di bawahnya lagi kita ketik B. Ini fungsi B ini dia akan mengakarkan lagi hasil dari 81 ini. Kita blok semuanya, lalu kita klik run. Nih, akar pangkat 2 dari 81 yaitu 9. Lalu diakarkan lagi menjadi 3. Selanjutnya yaitu fungsi max dan min. Fungsi max dalam R berfungsi untuk menentukan nilai maksimum dan data. Lalu fungsi min dalam R berfungsi untuk menentukan nilai minimum dalam data. Misalkan diberikan data 10, 25, 90, 75, 95, 57. Yang kita ketahui nilai max di sini adalah 95 karena dia paling besar. Lalu nilai minnya yaitu 10. Ya, 10 paling terkecil. Lalu kita uji coba dengan kode R. Dengan kode R A sama dengan C kecil, lalu masukkan nilai. Terus di bawahnya kita ketik max, buka kurung A besar, dan di bawahnya lagi kita ketik min, buka kurung sama dengan A besar. Buka kurung A besar. Lalu kita blok, kita klik run. Nah, seperti yang dilihat dengan hasil di bawah ini, max sama dengan 95 dan minnya dengan 10. Lalu selanjutnya kita ke fungsi EXP. Fungsi EXP merupakan singkatan dari eksponensial. Nilai EXP itu sendiri yaitu 2,71828182 Di sini kita akan memberikan nilai EXP. Nah, ini satu EXP itu nilai EXP biasa berapa, dan yang kedua ini dia dipangkati. Jadi pangkat 2. Langsung saja dengan kode R-nya EXP buka kurung 1, lalu di bawahnya EXP buka kurung 2. Kita blok, kita klik run. Dengan yang sudah saya kasih tahu tadi, nilai EXP itu 2,718282. Lalu kalau dipangkat 2 jadi 7,38956. Saya Imam Maulid Dandi. Saya akan menjelaskan fungsi pi yang bernilai 3,1459. Berikut diberikan contoh penggunaan fungsi pi dalam R. Ketik pi, lalu run. Maka hasilnya seperti ini, 3,141593. Lalu selanjutnya kita ke fungsi options. Untuk menampilkan 3 digit saja, maka kita ketik options digit sama dengan 3, lalu pi, lalu run. Hasilnya hanya 3 digit yaitu 3,14. Lalu selanjutnya fungsi sequence. Sedangkan kita hanya ingin menampilkan data dari 1 sampai 10, kita ketik sequence from 1 to 10, maka
akan dikeluarkan data 1 sampai 10 seperti ini. Lalu selanjutnya ingin menampilkan 4 buah nilai dari 2 ke 4, yaitu sequence from 2 by 0,5 length out 4, maka hasilnya akan keluar seperti ini setelah di run. Lalu selanjutnya jika kita ingin menampilkan nilai-nilai kelipatan 3 yang dimulai dari angka 2 sampai 30 seperti 2,2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, maka diberikan kode R nya seperti ini, panggil function xyza terus for a sama dengan a plus y if az break print panggil 2, 3, 30, maka setelah di run hasilnya akan seperti ini. Lalu ada cara lainnya, yaitu seperti ini, sequence 2, 33, maka hasilnya keluar seperti ini, sama seperti di atas. Lanjutnya fungsi table. Fungsi table merupakan berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk tampilan tabel. Misalkan suatu variabel bernama A menyimpan data seperti ini, 10, 10, 30 seperti ini. Nah, bagaimana untuk menyajikan datanya? Berikut adalah caranya, yaitu ketik A sama dengan C, 10, dimasukkan data tadi, lalu ketik tabel. Setelah di run maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ada cara lain, yaitu untuk menampilkan proporsi datanya seperti ini, sama seperti di atas, tinggal ditambahkan length saja seperti ini, maka setelah di run hasilnya akan seperti ini, yang 0,315, 0,150 dan lain-lainnya. Lanjut, kita misalkan ingin melakukan survei terhadap 10 orang dengan jawaban ya dan tidak yang berbeda-beda, maka kita akan mengetik hasil sama dengan C, masukkan datanya, lalu ketik tabel hasil, maka akan keluar sesuai ini tadi, data tadi. Tidaknya ada 3 dan ya-nya ada 7 sesuai data. Lalu untuk melihat proporsinya sama seperti di atas, tinggal tambahkan length saja, maka proporsinya terlihat 0,3 dan 0,7. Selanjutnya kita akan membahas fungsi faktor. Kita diberikan data yang pertama yaitu ikan dan udang, ada 2 faktor, dan data kedua yaitu sarjana, diploma, dan pengangguran, ada 3 faktor. Nah, untuk mencari faktornya kita gunakan kode dalam R seperti ini, A sama dengan C, masukkan data tadi, lalu masukkan kodenya faktor, maka hasilnya setelah di run akan keluar ini, ikan, udang. Lalu selanjutnya kita masukkan faktor untuk diploma, sarjana, sama seperti di atas, masukkan datanya dan ketik faktor A. Setelah di run maka diploma, pengangguran, dan sarjana akan. Selanjutnya fungsi bar plot. Fungsi bar plot berfungsi untuk menyajikan data dalam diagram batang. Misalkan kita diberikan data seperti ini. Nah, untuk mencari diagram batangnya kita ketikkan A sama dengan C, isi datanya, lalu ketikkan kodenya bar plot tabel A. Setelah di run maka datanya akan keluar di bawah sini. Lalu untuk mencari proporsinya sama seperti yang tadi, kita tambahkan length saja. Setelah di run maka data diagramnya akan keluar, data proporsi. Lanjut kita ke fungsi plot. Fungsi plot, misalkan kita menyimpan data 10 seperti ini dan digunakan, fungsi plot ini digunakan untuk tabel untuk mengetahui frekuensi dari masing-masing data. Kita ketikkan A sama dengan C, ini data-datanya,
ketikkan tabel, maka tabelnya akan keluar seperti ini. Dan setelah di run, maka kita akan, nah setelah dilihat-lihat kan data yang keluar 10 sebanyak 5, 20 sebanyak 3, 30 sebanyak 2, 40 sebanyak 1. Nah, kita gunakan fungsi float untuk memplot data yang ada di variabel A tadi. Kita ketik nilai sama dengan C 10, 20, 30, 40. Frekuensinya tadi 10 ada 5, kita ketik 5, 20 ada 3, 30 ada 2, 40 ada 1. Nah, kita plot nilai dan frekuensinya. Setelah selesai, kita plot, kita buat, kita run, lalu kita sajikan datanya. Seperti yang kalian lihat, keluar frekuensinya dan nilainya seperti plot yang tadi. Ini tabel. Lalu untuk cara yang lain, ketik A sama dengan C, isi datanya, tulis plot tabel A, ini kode R nya ya. Kita run, maka datanya akan keluar seperti ini. Ya, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 4 mengenai fungsi dasar dari R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.